Tak tahu malu adalah kata yang tepat buat ngedeskripsiin cewek lontai ini. Frozen Frontier Part 7. Setelah sebelumnya Han Peng menyerahkan diri, pihak komite kemudian menyiksanya di dalam suatu ruangan. Siksaan itu berhenti ketika jin bersaudara dipanggil oleh Jiang Sueyu. Han Peng yang tengah babak belur serta terikat kemudian ngeluarin aura hijau dari tubuhnya, yang mana itu buat meregenerasi luka-luka yang dia dapatkan. Aku harus pergi ke gudang senjata setelah lukaku pulih. Aku tidak boleh menunggu lama. Setelahnya, Han Peng menggunakan aura ungunya untuk melepaskan tali yang mengikatnya. Meski lengannya udah sembuh, tapi Han Peng sangat kelelahan karena telah menggunakan banyak kekuatan untuk meregenerasi tubuhnya. Dan tiba-tiba pintu yang ada di sebelahnya pun terbuka. Han Peng buru-buru memasang kembali tali ke tubuhnya. Sementara kini ada korban lain yang dimasukkan oleh para anggota komite. Dan saat para penjara itu kembali pergi, Han Peng langsung memeriksa orang yang sebelumnya mereka masukkan. Ternyata itu adalah Brother Lee yang mukanya terlihat sangat babak belur. Han Peng kemudian menyadarkannya dengan sedikit tamparan. Meski Brother Lee berterima kasih akan hal itu, tapi dia meminta Han Peng untuk lebih lembut lagi jika suatu saat mencoba menyadarkannya lagi. Li Jili pun menceritakan tentang apa yang dialami. Setelah melihat Han Peng dibawa oleh pihak komite, mereka menyadari keberadaan Li Jili. Dan dia memutuskan untuk bersembunyi di suatu ruangan yang cukup kecil. Di ruangan itu dia menemukan sebuah lubang yang terhubung dengan ruangan yang ada di bawahnya. Dan mau tidak mau untuk menyelamatkan diri, Li Jili pun turun ke lubang itu meski harus bergelantungan pada kabel. Tapi bukannya terhubung ke basement 1, ruangan itu justru menghubungkannya ke basement 2. Dan di sana Li Jili menemukan banyak kotak yang disegel dengan rapat. Saat dia mencoba membuka beberapa kotak itu, di dalamnya terdapat sosis yang sangat besar sebesar pergelangan tangannya. Dan saat Li Jili akan membuka sosis itu, dia mendengar langkah kaki dari arah belakangnya. Tahu-tahu dia udah gak sadarkan diri dan terbangun oleh tamparan keras dari Han Peng. Han Peng agak meragukan tentang penemuan sosis besar yang diceritakan oleh Li Jili. Jika mereka memiliki suplai makanan sebanyak itu, kenapa mereka harus repot-repot meledakkan pintu rumah Han Peng untuk menjarah makanannya? Kau mungkin telah menemukan gudang rahasia milik Jiang, tapi sepertinya ada yang tidak beres di sana. Di saat percakapan mereka terus berlangsung, tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu di hadapan mereka. Dan itu ternyata adalah orang-orang dari komite yang sedang mencari keberadaan Han Peng dan Li Jili. Ketika kedua orang itu lengah, Han Peng dan Li Jili langsung menghajar mereka lalu mengikatnya. Karena Jiang udah berencana untuk membunuh Han Peng dan Li Jili, maka saat ini adalah momen yang tepat untuk memeriksa apa yang sebenarnya terdapat di dalam gudang penyimpanan itu. Han Peng yang udah punya rencana lalu bergegas menuju ruangan yang Brother Lee sebutkan sebelumnya. Han Peng kemudian menghubungi seseorang menggunakan earphone miliknya. Dan ternyata itu adalah si Loli yang mengatakan kalau seseorang yang mau menjemputnya telah datang. Tapi orang itu adalah wanita yang sebelumnya sempat merebut pistol Han Peng. Mengetahui kalau itu adalah Lee Hyuna, Han Peng pun langsung berteriak menyuruh si Loli untuk tidak membukakan pintu. Wanita itu bukanlah orang yang seharusnya menjemput si Loli. Dan tiba-tiba komunikasi mereka pun terputus. Brother Lee dan juga Han Peng kemudian mengamati area sekitar sebelum melakukan pergerakan. Tapi mereka mendengar suara bising dari arah tangga. Ternyata itu adalah jin bersaudara yang menyuruh para orang tua, anak-anak dan juga orang yang terluka untuk turun ke basement. Karena ada kelompok lain yang ingin menjarah persediaan mereka. Melihat situasi itu, Li Jili langsung terpikirkan suatu cara. Mereka kemudian membaur dengan yang lainnya sambil menggunakan masker dan juga penutup kepala. Saat sedang berdesak-desakan menuruni tangga, tiba-tiba seseorang langsung mendapatkan serangan. Dan ternyata itu adalah kelompok lain yang dimaksud jin bersaudara. Sementara di tempat lain terlihat Lee Hyuna yang sedang mengetuk-ngetuk pintu rumah Han Peng. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Dan ternyata itu adalah Jin Jian. Jin Jian kemudian bertanya apa yang lagi Lee Hyuna lakukan di sana. Aku sedang mencari makan. Dan di belakangnya terdapat banyak orang yang sedang memegang senjata.
Saat mengetahui kalau Suster Jin datang ke sana untuk mengobati orang yang terluka, si Lee Hyuna pun berbisik licik merencanakan sesuatu dengan para sekutunya. Han Peng mungkin tidak akan membukakan pintu untuknya, maka dari itu Lee Hyuna akan memanfaatkan Suster Jin untuk membukakannya. Dua orang langsung memegangi lengan Suster Jin. Meskipun mereka mengatakan kata maaf, tapi Suster Jin langsung meneriaki mereka untuk berhenti bertingkah so ramah. Tapi kedua orang itu langsung berputar di udara dan berakhir saling terbanting satu sama lain. Ngeliat kekuatan Suster Jin yang sangat luar biasa, si Hyuna dan sekutunya pun auto ciut. Tapi bukan Lee Hyuna kalau tidak curang. Dia ngeluarin pisau dari sakunya lalu menyerang Suster Jin yang ada di depannya. Tapi untungnya serangan itu cuman merobek baju musim dingin Suster Jin. Saat pertikaian itu akan memasuki babak yang baru, tiba-tiba pintu ruangan Han Peng terbuka. Senjata logam yang Hyuna dan sekutunya pegang langsung bergetar dibuatnya. Dan seketika senjata itu pun berterbangan ke satu arah menuju ruang dimensi yang dimiliki si Loli. Setelahnya si Loli ngebuat beberapa segel tangan yang ngebuat orang-orang itu tertarik ke lubang dimensi. Di tempat lain, geng Jiang Sueyu terlihat sedang berjibaku dengan kelompok lain. Han Peng dan juga Li Zili yang ada di sana pun mau tak mau harus ikut terlibat. Meski Han Peng udah memukul pria besar yang saat ini mengejarnya, tapi pukulannya itu masih tidak mempan untuk merobohkannya. Padahal itu adalah pukulan yang dia lapisi sama aura ungu. Belum selesai melarikan diri dari pria besar itu, Han Peng dan Li Zili malah ketahuan sama pengikut Jiang Sueyu. Han Peng langsung berpikir cepat untuk lolos dari situasi itu. Dia kemudian menyuruh Brother Lee buat menjemput si Loli dan juga Suster Jin, sementara dia bakalan ngalihin perhatian mereka. Han Peng kemudian naik ke atap mobil lalu berteriak sembari memainkan senternya. Aku adalah orang yang telah menaikkan harga suplai. Kalian semua akan mati kelaparan. Dasar orang miskin. Seketika suasana pun menjadi hening dan mereka yang tersulut emosi langsung mengejar Han Peng. Sebagai informasi, yang menaikkan harga suplai bukanlah Han Peng, melainkan orang ini yang merupakan kekasih Lee Hyuna sebelumnya. Jadi Han Peng hanya berpura-pura karena dengan itu orang-orang di sana yang telah dirugikan pasti akan marah. Dalam pelariannya, saat Han Peng mencari pintu keluar, tiba-tiba seseorang berhasil mendaratkan pukulan yang ngebuat Han Peng terlempar ke pintu keluar basement. Menyadari kalau saat ini dia udah terkepung, Han Peng langsung menempelkan lengannya ke pintu besi itu. Dan dengan aura ungu yang keluar dari tangannya, seketika plat besi itu pun langsung dibuat lembek. Dan akibatnya pintu itu pun tidak bisa lagi menahan beratnya salju yang ada di luar, yang ngebuat salju itu berhamburan memasuki basement. Beberapa orang ada yang berhasil selamat, tapi beberapa yang lainnya terkubur dalam tumpukan salju. Dan dalam keheningan itu, satu tangan mencuat ke atas permukaan salju. Itu adalah Han Peng yang berhasil selamat dari longsor salju yang dia buat sendiri. Han Peng kemudian merasa sedikit aneh karena kali ini dia tidak merasa kelelahan sama sekali setelah menggunakan kekuatannya. Padahal pintu besi itu punya ukuran yang cukup besar. Dalam lamunannya itu, tiba-tiba Han Peng dikagetkan sama Ajoshi yang sebelumnya pernah menyelamatkannya. Dia kemudian menarik Han Peng dan membawanya ke suatu ruangan tersembunyi yang ada di lantai 1. Han Peng kemudian bertanya siapa paman itu sebenarnya. Dan saat dia tahu kalau orang yang ada di hadapannya bernama Li Jianghao, Han Peng pun langsung kaget. Karena nama itu adalah musuh bebuyutan dari Jiang Sueyu. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengajak Han Peng untuk bekerja sama. Dan Han Peng pun menerima kerjasama itu. Sementara itu di lantai 2, si kembar Jin menghampiri Jiang Sueyu dan mengatakan kalau kendaraan mereka sudah siap. Dia juga bilang soal temperatur ruangan yang tiba-tiba turun dan menduga kalau itu berasal dari basement 1. Dan semua orang juga sudah berpencar ke semua tempat untuk menangkap Han Peng dan juga Li Zili. Tapi Jiang mengatakan itu gak masalah karena itu gak akan merusak rencana mereka sama sekali. Sementara di sisi lain, Han Peng dan Li Jianghao sedang memantau situasi. Han Peng kemudian menanyakan kemanakah gengnya Jiang Sueyu itu akan pergi. Sebelumnya Li Jianghao secara gak sengaja mendengar percakapan Jiang Sueyu tentang mereka yang akan berpindah lokasi.
Di luar sana cuman ada lahan beku. Dan tanpa aba-aba, Jiang Hao pun langsung melesat sambil bilang akan menyerahkan Jiang Zueyu ke Han Peng. Di saat Jiang Zueyu sedang menginstruksikan yang lainnya untuk mempersiapkan persediaan, tiba-tiba lampu penerangan mereka ditembak oleh seseorang. Dan pada momen itu Jiang Hao langsung menyerang mereka satu persatu. Meski di antara mereka ada yang menggunakan pistol, tapi hal itu tidak membuat Jiang Hao takut untuk menghajar mereka semua. Sementara di sisi lain, Jin bersaudara menyuruh yang lainnya untuk melindungi Jiang Zueyu. Tanpa dia sadari, Han Peng sudah ada di belakang Jiang sambil menodongkan pistol ke kepalanya. "Aku sudah menunggu kedatanganmu, Mr. Han." Ngedengar kata-kata itu, Han Peng pun langsung terkejut. Begitupun dengan Jin bersaudara yang kini menyadari kalau Han Peng sudah ada di antara mereka. Sambil mengeluarkan alat milik walkie-talkie dari dalam sakunya, Jiang kemudian mengatakan suatu fakta tentang Han Peng yang telah menimbun persediaan sebelum bencana besar ini terjadi. Dan semua informasi itu dia dapatkan dari Han Peng sendiri. Jiang kemudian menyuruh Han Peng untuk memeriksa sesuatu di bawah gagang pistolnya. Dan ternyata ada alat penyadap suara yang terpasang di bawah sana. Kini Han Peng mengerti kenapa Jiang Zueyu mengembalikan pistolnya di insiden yang terjadi di rumahnya. Itu adalah momen di mana Jiang menempelkan alat penyadap suara itu tanpa Han Peng sadari. Tapi tidak akan ada yang berubah meskipun kau sudah mengetahui semuanya. Dalam kondisinya yang terdesak, Jiang masih mencoba meyakinkan Han Peng untuk bergabung dengannya. Dan tentu aja Han Peng pun langsung menolaknya. Itu benar-benar memalukan. Tiba-tiba beberapa orang bermunculan dari dalam mobil menggunakan pakaian tempur lengkap dan langsung menembaki Han Peng. Saat Han Peng lari dari tembakan pasukan Jiang, tiba-tiba ada yang menariknya bersembunyi. Dan ternyata itu adalah Li Jianghao. "Kenapa kamu masih ada di sini? Ayo kita keluar dari tempat ini." Dan dengan tenangnya si Ajusi bilang kalau pasukan itu cuma 3 orang. "Aku akan mengalihkan mereka dan kau temukanlah sebuah celah untuk menghentikan Jiang." Ngedenger itu Han Peng menyuruh si Ajusi untuk tidak bercanda. Tapi alih-alih mendengarkan Han Peng, Li Jianghao malah berlari ke arah 3 pasukan itu. Dengan kekuatan ultra instingnya, dia berhasil menghindari tembakan dari 3 pasukan khusus itu. Dan ketika jaraknya sudah dekat, dia pun menghajar ke 3 pasukan itu sembari menghindari tembakan-tembakan yang terus diarahkan kepadanya. Sementara Jiang dan si kembar Jin mencoba menaiki mobil dan berencana untuk langsung pergi dan menjemput orang-orangnya. Han Peng yang bersembunyi di belakang mobil itu menggunakan cahaya ungu untuk melembekkan tekstur lantai dan membuat mobil itu tidak bisa melaju. Jiang yang ngerasa ada hal yang aneh lalu ngeliat ke arah kaca spion dan terlihat ban belakang mobil mereka seperti terhisap ke dalam lantai. Han Peng semakin mendekati mobil itu dari belakang dan dia berencana untuk melakukan hal yang sama ke ban mobil sebelah kiri. Tapi tiba-tiba sebuah granat dilemparkan ke arahnya dan boom! Han Peng pun terlempar dengan tubuh yang penuh luka dan langsung tak sadarkan diri. Saat dia kembali membuka matanya, dia ngelihat seekor kambing yang dulu pernah ada dalam mimpinya. Kambing-kambing itu menjilati seluruh badan Han Peng, sementara dia cuman terkekeh geli. Tapi tiba-tiba seekor kambing yang sangat besar muncul dengan lidah yang sangat panjang. Dia menangkap tubuh Han Peng dengan lidahnya itu dan seketika cahaya hijau keluar dari lidahnya itu melelehkan tubuh Han Peng. Kini Han Peng yang terbaring di lantai terlihat mengeluarkan aura hijau dari dalam tubuhnya. Begitupun dengan mata dan juga mulutnya. Saat Jin bersaudara yang memegang kemudi mobil itu akan tancap gas, tiba-tiba plat baja di pinggirnya langsung meleleh dan hancur. Sebuah tangan dengan aura merah terlihat di belakangnya. Dan ternyata itu adalah Han Peng dengan kekuatan barunya. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.